Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 12 AKL dan kelas 12 BDP. Yang pada pagi hari ini semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap semangat menjalani program pembelajaran jarak jauh ini. Tidak lupa Ibu Arna mengingatkan kembali bahwa setiap materi yang Ibu Arna berikan, kalian bisa simak penjelasannya dan lihat serta dengar penjelasan dari Ibu di YouTube channel sekolah. Dan jangan lupa kalian beri tanda hadir pada kolom komentarnya. Sebagai pertanda, kalian hadir dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Baiklah, sebelum kita mulai materi hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi kali ini, Ibu Arna akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai pemasaran bisnis online. Nah, sekarang ini Ibu Arna akan memberikan contoh kegiatan melakukan bisnis online. Nah, kalau kemarin kan lagi hari Kamis, Ibu membahasnya pemasaran bisnis online. Nah, sekarang ini Ibu akan memberikan atau melanjutkan materinya mengenai contoh kegiatan melakukan bisnis online seperti apa. Kamu, walaupun Ibu belum bahas mengenai bisnis online, sudah ada beberapa yang melaksanakan karena Ibu suka lihat di snap kalian atau Ibu suka lihat di sosial media kalian ada kok yang sudah pernah berbisnis online dengan cara menjadi reseller. Ibu pernah lihat beberapa dari anak kelas 12 AKL dan 12 BDP ya. Nah, sekarang kalian kalau sudah pernah praktek sendiri, sekarang tinggal lihat teorinya ya. Nah, berikut contoh bisnis online. Yang dalam hal ini contohnya yang ada di buku kalian, di LKS kalian itu produk sepatu ya. Ibu Ana jelasin dulu yang produk sepatu yang ada di LKS kalian. Misalkan di produk sepatu ada nama usahanya apa? Misalkan nama usahanya itu sepatunya, misalkan Ibu Ana pakai nama sendiri ya, misalkan Arna Shoes, misalkan sepatu itu kan shoes kan. Atau kamu mau bikin misalkan produknya bukan sepatu, misalkan cake gitu ya, misalkan cake manja gitu kan, itu nama usaha ya. Jadi kita buat yang semenarik mungkin nama usaha itu gitu kan. Nah, yang kedua modalnya harus kita pikirkan modalnya berapa gitu kan yang diperlukan. Rencana lokasi usaha, di mana lokasinya yang akan kita buat untuk usaha itu. Lalu ada jangkauan pemasaran atau target pelanggan, kira-kira pelanggan produk sepatu ini apa ya, siapa gitu kan pelanggannya, misalkan laki-laki kah, perempuan kah, anak-anak kah, seperti itu, dewasa atau anak kecil. Waktu usaha, misalkan kapan akan dilaksanakan waktunya, misalkan tanggal berapa. Lalu yang F, perangkat keras dan lunak yang digunakan. Misalkan perangkat keras itu berarti lebih kepada mesin. Untuk membuat sepatu, kira-kira mesinnya apa ya? Nah, terus kalau yang lunak, gitu kan, yang lunak misalkan dari bahan apa ya, gitu kan. Menggunakan pewarna apa ya, seperti itu. Nah, jenis produknya. Nah, ini sepatu ini jenis apa nih? Gitu kalau sepatu. Kalau tadi kan misalnya contohnya yang tadi Bu Ana misalkan cake itu kan berarti kan makanan ya, food. Tapi kalau sepatu misalkan apa nih? Berarti tergolongnya jenis apa? Berarti jenisnya perlengkapan laki-laki gitu kan biasanya, atau faktor perlengkapan laki-laki. Lalu ada laba. Laba itu profit, keuntungannya. Karena jadi kamu udah bisa menentuin modalnya berapa, otomatis labanya berapa. Lalu ada pembagian hasil, maksudnya hasil pembagian hasilnya melalui siapa? Misalkan ada reseller, atau kalian bekerja sama dengan siapa, pihak mana, itu kan ada pembagian hasil. Lalu ada surat perjanjian. Nah, surat perjanjian biasanya kalau misalkan kamu bekerja sama dengan orang lain, ada surat perjanjiannya kan, misalkan profitnya kira-kira pembagiannya berapa persen gitu kan. Nah, terus ada strategi pemasaran, misalkan dipasarkannya kemana, strateginya seperti apa, face to face kah atau melalui sosial media, seperti itu. Lalu konsep pemasarannya, lalu ada rencana jangka panjang, pendek atau menengah. Jangka panjang misal akan membuat sepatu dengan model-model yang sangat banyak, misalkan biasanya
pertama mungkin jangka pendeknya bikin sepatunya cuman yang laki-laki, jangka menengahnya merambah lagi ke perempuan, mungkin jangka panjangnya bisa semua kalangan gitu ya. Yang terakhir, keunggulan online shop. Keunggulannya apa sih online shop? Misalkan mempermudah si konsumen, tidak ribet kan kalau online shop. Terus dalam pemesanannya juga mudah, gitu kan. Tidak, maksudnya itu simple gitu, nggak bikin repot kita harus datang ke tempatnya gitu kan. Jadi kamu tulislah di sini. Jadi ini intinya untuk minggu ini Ibu Arna kasih contohnya aja, tapi nanti minggu depan kalian buat sendiri produk apa yang mau kalian buat, yang mau kalian untuk tawarkan tuh apa gitu ya. Ini kan produk sepatu dari LKS ya. Sekarang Ibu Arna ambil contoh ini. Misalkan Ibu Arna punya barang ini, misal nih, ini apa sih gitu kan. Nah ini untuk cuci piring, sabun pencuci piring. Ini misalkan punya Bu Arna nih produknya. Misalkan nih punya Bu Arna mau memasarkannya via online. Jadi Bu Arna mau bisnis sabun pencuci piring ini online ya. Jadi, nah ini kita ganti. Contoh bisnis online yang dalam penjualan produk sabun cuci piring. Oke, ngerti ya sampai sini ya. Jadi nanti ini minggu depan Ibu Arna nggak mau tahu, harus kamu produknya beda sama temennya ya. Jadi jangan ada yang sama. Nah ini Ibu Arna ganti nih, misal Ibu Arna ulangi lagi. Contoh bisnis online yang ada dalam penjualan produk sabun pencuci piring. Misal sabun pencuci piring ya. Nama usahanya karena di sini belum ada dalam arti nama usahanya apa gitu ya, hanya mereknya saja. Misalnya nih Ibu Arna bikinnya pakai nama Bu Arna lagi, misalkan di sini Arna Clean, atau misalkan kita bikin lagi misalkan sabun, merek sabunnya itu misalkan sabun bening Arna misalkan. Kita boleh loh nama usaha itu boleh pakai nama pribadi atau nggak pakai nama pribadi juga nggak apa-apa, yang penting menarik. Atau bikin lagi sabun cuci piring kinclong misalkan gitu kan. Nah itu kita bisa bikin. Kalau ini kan kalau Ibu Arna lihat kan mereknya itu WNR Clean ya kalau nggak salah ini. Nah misalkan ini Bu Arna ganti nih, misal kalau Bu Arna misalkan nanti bisnis online sabun cuci piring, misalkan yang tadi Bu Arna bilang, misalkan Ibu Arna kasih nama usahanya sabun cuci piring kinclong misalkan. Nah, modalnya berapa untuk bikin sabun cuci piring ini? Misal modalnya berapa? Misalkan untuk menghasilkan 20 piece, misalkan 20 piece sabun cuci piring ini, misalkan Bu Ana perlu modal misalkan ya 500.000, atau misalkan range-nya itu misalkan 1 jutaan ini misal. Jadi misalkan modal yang dibutuhkan untuk membuat sabun pencuci piring kinclong adalah misalkan Rp atau 1 juta rupiah misal. Nah, rencana lokasi usahanya di mana? Misalkan rencana lokasi usaha kan online Bu, emang ada usahanya Bu? Maksudnya ada lokasinya? Ada dong, kan ada alamatnya. Dalam arti kita kan ini kan kita bisa jual online atau tidak. Kalau online kan berarti ada tempatnya juga dong, di mana lokasinya. Misalkan lokasinya ini alamatnya Bu Arna ya, misalkan Jalan Budi Mulia RT 3 RW 7 misalkan Pademangan Barat. Itu ditulis. Jadi alamat kamu jual produk itu gitu ya. Nah, lalu jangkauan pemasaran atau target pelanggan. Kira-kira sabun cuci piring ini targetnya siapa sih? Kebanyakan apa? Ibu-ibu rumah tangga kan? Gitu ya. Jadi kebanyakan ibu-ibu rumah tangga gitu kan. Biasanya yang makai gitu kan, target pelanggannya itu berarti ibu-ibu rumah tangga. Nggak mungkin dong anak kecil pakai ginian ya kan. Nah, lalu waktu usahanya kapan kira-kira Bu Arna mau buat nih? Misalkan besok nih tanggal berapa? Misalkan besok di tanggal 14 misalkan 14 November 2020 misalkan Ibu Arna akan launching pertama kalinya gitu kan. Terus perangkat kerasnya dan lunak yang digunakan misalkan pakai mesin gak sih ginian? Kalau misalkan kita nggak pakai mesin, cuman misalkan pakai alat yang lunak aja, ya berarti perangkat kerasnya tidak usah dipakai kalau nggak pakai mesin. Ini kan kalau sabun gini kan biasanya dia nggak pakai misalkan mesin untuk apa namanya proses pengerjaannya kan, kecuali tadi sepatu. Kalau sepatu iya, atau kita buat tas.
atau baju itu pasti ada perangkat keras dan lunak. Tapi kalau sabun pencuci piring ibaratnya dia paling hanya mempadu-padankan komposisi bahan-bahannya aja kan gitu. Jadi biasanya dia pakainya lunak gitu ya. Jadi yang perangkat kerasnya nggak dipakai. Jadi kamu nanti kalau mau ngisi yang bagian F, perangkat keras atau perangkat lunaknya, dilihat dari barang yang kamu mau jual ya gitu. Misalkan kamu mau bikin roti ya, bakery ya. Misalkan kamu mau bikin di atasnya nih bisnis online dalam penjualan produk bakery atau cake ya. Itu pasti ada alat perangkat kerasnya berupa misalkan oven gitu kan. Kan ada buat alat untuk manggangnya gitu kan. Nah, tapi kalau kayak gini misalkan sabun pencuci piring berarti kita pakai yang lunak aja, yang perangkat kerasnya enggak gitu. Walaupun ini ada kemasannya, packagingnya, ini kan kita tinggal masukkan ke dalam kemasan aja. Biasanya botol ini bisa kita beli juga kan, dalam arti kita tidak memproduksi sendiri biasanya. Kalau memang memproduksi sendiri, ya berarti harus ada mesinnya seperti itu. Lalu ada jenis produk. Nah, kira-kira sabun pencuci piring ini jenis produk apa sih? Misalkan rumah tangga gitu, alat kebersihan rumah tangga itu boleh gitu ya. Jadi jangan nanti diisinya jenis produknya food, ini bukan makanan kan. Jadi kamu isi misalkan jenis produknya itu berarti kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan alat kebersihan rumah tangga. Lalu labanya, profitnya. Nah, untuk memperoleh profit kan kita lihat dulu dari kamu modalnya ini untuk bikin ini berapa. Yang tadi Bu Arna bilang misal 1 juta, misal waktu Bu Arna mau bikin ini. Kita harus bisa memikirkan dong bahan bakunya berapa, proses produksinya tuh membutuhkan biayanya. Nanti terakhirnya kan ada labanya, ada profitnya. Urayan-urayan ini yang A sampai N, kamu lihat ada di LKS. Urayan-urayannya ya, kalau Bu Arna kan bikinnya simple, hanya poin-poinnya aja. Kalau untuk nanti kalian lihat modal sama labanya itu ada di LKS. Ya. Pembagian hasil, maksudnya pembagian hasil gini yang tadi Bu Arna bilang. Misal kalian ada bekerja sama dengan pihak lain, ada resellernya, misalkan ada yang mau jadi resellernya produk Bu Arna, nah itu kan harus ada pembagian hasil. Dari Bu Arna berapa harganya, dari dia jual berapa, gitu kan. Lalu ada surat perjanjian, nah ini surat perjanjian kalau yang skopnya atau lingkupnya besar, bisnisnya gitu kan, yang misalkan dia mau mengambil barang kita tuh dalam unit yang banyak gitu kan, terus ada surat perjanjian untuk kita nantinya menghitung pembagian hasil. Lalu ada strategi pemasaran, strateginya gimana ya, memasarkannya pakai apa ya, gitu kan, strateginya apa ya, face to face kah ke konsumen atau melalui sosial media. Konsep pemasarannya juga sama kayak strategi, konsepnya apa nih gitu kan, apa kita datangi langsung si konsumen untuk menawarkannya atau kita langsung melalui pakai sosial media dengan membuat video ibaratnya video cara penggunaan atau cara memperkenalkannya, mempromosikannya, itu bisa. Lalu yang M, rencana jangka panjang, menengah dan pendek. Jadi kita sebagai pebisnis harus punya rencana atau planning jangka panjang, menengah, pendek. Jangka panjangnya misalkan Ibu Arna ini sabun pencuci piringnya ini variannya mungkin varian ekstrak jeruk nipis ya. Ekstrak jeruk nipis. Ini yang ekstrak jeruk nipis. Mungkin next time Ibu Arna akan bikin jangka panjangnya ini variannya ekstrak misalkan apple gitu kan, dengan aroma-aroma apel atau dengan aroma anggur gitu ya. Jadi sebagai pemula untuk jangka pendeknya mungkin hanya satu varian, satu ibaratnya kalau kayak kita mah satu rasa lah kalau kayak makanan, tapi ini satu aroma gitu ya. Nah mungkin di menengah kita akan menambah varian yang lain gitu kan. Yang tadi Bu Ana bilang misalkan variannya ya anggur, ya apel. Nah jangka panjangnya mungkin tadinya online kita bisa merambah ke punya toko sendiri seperti itu ya. Lalu yang terakhir keunggulan online shop ini, keunggulan kita jual online shop yang tadi Ibu Ana bilang mempermudah konsumen, terus ibaratnya nih tidak ribet gitu kan, dalam pemesanannya juga cepat biasanya gitu ya, jadi lebih simpel lebih mudah ya, jadi itu aja. Jadi ini Bu Ana ambil satu contohnya.
ya. Jadi nanti kalian minggu depan kalau Ibu Ana suruh bikin ibaratnya perencanaan suatu produk, penjualan suatu produk secara online harus bisa. Ya. Jadi seperti itu. Ibu Ana kira cukup. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa nanti langsung via Japri ke Bu Ana atau bisa PC ke Bu Ana langsung. Oke, jadi kalau nanti ada kurang paham kalian tetap putar terus itu penjelasan yang ada di YouTube. Kalau misalkan kurang paham dari apa ya, poin-poin A sampai N, ya misalkan nama usahanya apa, modalnya apa, ini semua sebenarnya sudah ada di LKS, tapi Bu Arna hanya singkatnya saja menjelaskan. Oke, itu saja materi Ibu Arna di Jumat pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu Arna mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.